Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal kami dengan judul jurnal yaitu meminimalkan biaya pendistribusian dan maksimasi kapasitas pengiriman cat kuku menggunakan metode Stagekowat dan Knepsek di PT Himaset. Dengan nama jurnalnya yaitu Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik. Volume dan halamannya yaitu volume 3 nomor 2 halaman 1 sampai 12 dengan tahun terbitnya yaitu 2022 dan nama penulisnya yaitu Setiono R. Yahya Himawan Tedeki Ahmad Dhani Asela. Dan tanggal reviewnya yaitu 14 November 2024. Yang berikut latar belakang. Dunia pendistribusian, persaingan bisnis semakin ketat dan sulit, bertambahnya perusahaan yang lebih unggul menjadi masalah utama dalam membangun sebuah bisnis. Kondisi ini menyebabkan banyak perusahaan yang berlomba-lomba menjadi yang terbaik di bidangnya. Dengan meningkatnya persaingan, tentunya perusahaan akan lebih meningkatkan kualitas manajemennya agar dapat tetap bertahan dalam persaingan. Salah satunya adalah memperbaiki kelangsungan produksi agar dapat memenuhi permintaan konsumen dengan tepat waktu dan biaya produksi seefisien mungkin. Yang berikut PT Himaset. PT Himaset merupakan perusahaan yang memproduksi produk kecantikan di Indonesia. Perusahaan ini ingin meminimalkan biaya operasional pendistribusian produk cat kuku tersebut ke satu vendor terbesar yang dimilikinya. Masalah seperti ini bisa diselesaikan dengan persoalan Stagekowat karena masalahnya yang bertahap dan saling berkaitan satu sama lain. Yang berikut program dinamik. Program dinamik merupakan salah satu teknik matematika yang digunakan untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan secara bertahap ganda. Dalam matematika, definisi rekursif sebuah fungsi atau definisi fungsi yang menggunakan fungsi tersebut. Ada dua macam prosedur rekursif, yaitu perhitungan dari depan ke belakang dan perhitungan dari belakang ke depan. Tujuan dari penelitian ini yaitu perusahaan ingin meminimalkan biaya operasional pendistribusian produk cat kuku sekunder tersebut ke satu vendor terbesar yang dimilikinya. Untuk sumber datanya yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian ini adalah observasi atau pengamatan secara langsung terhadap objek yang ingin diteliti sehingga didapatkan data sekunder. Yang berikut yaitu metodologi penelitian. Poin pertama itu tahap pengumpulan data. Di sini tahap pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini menjadi input pada tahap pengolahan data. Data yang dibutuhkan yaitu Stagekowat problem dan Knepsek problem. Poin yang kedua itu tahap pengolahan data. Biasanya digunakan untuk membuat suatu keputusan dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Tujuan utama model ini adalah untuk mempermudah penyelesaian persoalan optimasi yang mempunyai karakteristik tertentu. Data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan software WinKSB untuk mengetahui rute dengan mengoptimalkan biaya distribusi dan memperoleh keuntungan maksimum dari pendistribusian pupuk di PT Himase. Untuk poin yang berikut yaitu hasil dan pembahasan. Poin pertama itu pengolahan data. Tahap pengolahan data merupakan tahap yang dilakukan setelah mengumpulkan data. Kemudian data tersebut diolah menggunakan dynamic programming dengan metode Stagekowat problem dan Knepsek problem. Pada penelitian ini didapatkan data mentah yang akan diolah menggunakan software WinKSB yang selanjutnya dianalisis serta dapat menjadi solusi optimal dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di PT Himaset.
Yang pertama yaitu Staycock Problem. Suatu PT Himasat yang berpusat di Surabaya disimbolkan dengan A akan mendistribusikan produk obat kecantikan ke Jakarta disimbolkan dengan O. Berikut pilihan rute yang dapat dilalui oleh truk pengangkut dari kota Surabaya ke kota Jakarta. Tentukan rute terpendek yang harus ditempuh truk pengangkut dengan biaya minimum menggunakan penyelesaian Staycock Problem. Biaya dalam ratusan ribu. Dengan penjabaran rute distribusinya sebagai berikut. Baik, di samping ini merupakan penjabaran rute distribusi dari pengantaran barang. Di sini ada kota A atau kota Surabaya ingin mengantar barang ke kota Jakarta atau kota O. Kira-kira rute mana yang paling dekat dan paling cepat dan memiliki biaya seminimum mungkin. Di sini ada kota A bisa ke kota B atau kota C, D atau E. Setelah itu ada kota F, G, H, ada I, J, K, L, ada M, N, dan kota O atau kota Jakarta. Yang kedua yaitu Knapsack Problem. PT Himasat merupakan salah satu perusahaan transportasi pengiriman produksi produk kecantikan antar pulau dan antar negara menggunakan alat transportasi seperti kapal, truk maupun kereta api. Berikut jenis cat kuku yang akan dikirim menggunakan truk pengangkut dengan kapasitas maksimal 3.100 ton, keuntungan dalam ribuan. Baik, pada tabel 3.1 merupakan data pengiriman cat kuku. Di sini ada data pengiriman cat kuku mulai dari nomor 1 sampai nomor 8. Ada merek cat kuku, ada jumlah yang tersedia atau karung, terus berat kilogram per karung, keuntungan dalam ribuan atau rupiah per karung. Di sini ada merek yang pertama dengan mereknya itu nama mereknya Zoya dengan jumlah yang tersedia 41, beratnya 25 kg per karung, lalu keuntungan dalam ribuannya 145.000 per karung. Sampai dengan yang ke-8 yaitu merek cat kuku yang ke-8 yaitu Frustus dengan jumlah yang tersedia 28 karung, terus berat 19 kg per karung, lalu keuntungan dalam ribuan 19.000 per karung. Selanjutnya pembahasan pada bagian A yaitu pembahasan A, Staycock Problem. Pada perhitungan penentuan rute terpendek menggunakan metode Staycock, didapatkan rute terpendek dari Surabaya ke Jakarta dengan rincian biaya sebagai berikut. Kota Surabaya ke kota C sebesar 500.000, kota C ke kota G sebesar 200.000, kota G ke kota K sebesar 100.000, kota K ke kota M sebesar 100.000, dan kota M ke kota Jakarta sebesar 600.000, sehingga total biaya minimum untuk rute kota Surabaya ke kota Jakarta adalah sebesar 1.800.000. Baik, dalam gambar 3.6 merupakan alternatif interaksi dengan biaya minimum. Mulai dari untuk pengantaran barang dari kota A ke kota O, mana yang memiliki biaya minimum, yaitu mulai dari kota A ke kota C, setelah ke kota C ke kota G, setelah ke kota G ke kota K, setelah ke kota K ke kota M, setelah kota M baru ke kota O. Baik, ke kota O itu memiliki biaya total sebesar 1.800.000. Knapsack Problem. Pada perhitungan metode Knapsack didapatkan hasil sebagai berikut. Zoya dengan jumlah 11 box memiliki keuntungan sebesar 145.000 per box.
sehingga keuntungan totalnya adalah sebesar 1.595.000.000. Emina dengan jumlah 0 box memiliki keuntungan sebesar 53.000 per box, sehingga keuntungan totalnya adalah sebesar 0 rupiah. Mazaya dengan jumlah 53 box memiliki keuntungan sebesar 180.000 per box, sehingga keuntungan totalnya adalah sebesar 9.540.000. Trope dengan jumlah 3 box memiliki keuntungan sebesar 69.000 per box, sehingga keuntungan totalnya adalah sebesar 207.000 rupiah. Maya dengan jumlah 0 box memiliki keuntungan sebesar 75.000 per box, sehingga keuntungan totalnya adalah sebesar 0 rupiah. DC dengan jumlah 65 box memiliki keuntungan sebesar 90.000 per box, sehingga keuntungan totalnya adalah sebesar 5.850.000. LC Skin dengan jumlah 35 box memiliki keuntungan sebesar 100.000 per box, sehingga keuntungan totalnya adalah sebesar 3.500.000. Dengan Fructus dengan jumlah 0 box per box, sehingga keuntungan total adalah sebesar 3.500.000, memiliki keuntungan sebesar 19.000 per box, sehingga keuntungan totalnya adalah sebesar 0 rupiah. Sehingga dapat diketahui total keuntungannya maksimum dan semua produk cat kuku adalah sebesar 20.692.000 dengan sisa kapasitas tersisa sebanyak 0 box. Baik, kelebihan dari jurnal ini adalah kelebihan penelitian ini dapat digunakan untuk meminimumkan biaya mengirimkan PT Himaset dan mendapatkan total keuntungan maksimum dari semua produk. Baik, kesimpulan dari review jurnal ini adalah berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan data metode yang berbeda, yaitu metode Stackhouse problem, didapatkan biaya minimum untuk rute kota Surabaya ke kota Jakarta adalah sebesar 1.800.000, dan metode Knapsack problem didapatkan total keuntungan maksimum dari semua produk cat kuku adalah sebesar 20.692.000 dengan sisa kapasitas tersisa sebanyak 0 box. Baik, mungkin ini review jurnal kami. Sekian dan terima kasih.